Seminggu sekali, kereta Pramex mendekatkan saya dalam rentangan jarak Yogyakarta-Surakarta, melintasi sejumlah dapil atau daerah pemilihan. Bukankah sejarah juga risalah pemilihan, setelah menjadi koleksi dan seleksi ingatan warga dari suatu daerah? Ini sebagian catatan tentang sejarah Mataram yang terwariskan, dengan pertanyaan di antara gamelan, buku, juga objek-objek yang lain. Saya melihat dengan takjub kewibawaan masa lalu, yang tetap terpelihara. Saya mencerap dengan pertanyaan, juga ketidaktahuan, tentang keterhubungan antar dinasti Mataram, yang turut menyiapkan, membidani, dan membentuk keindonesiaan. Saya menelisik dengan gamang, betapa politik menjadi energi gerak yang membebat sembari membohongkan peran, sebagian, pemain. Tetapi saya mengimani, gerak politik juga yang menawarkan alternatif untuk membaca ulang warisan simulakra itu dan mengarahkan serta mengelolanya atas nama keadaban publik. Di dalam pagelaran Kasunanan Surakarta, di antara objek warisan Mataram yang dipamerkan, saya berdiam diri. Saya teringat kembali sejumlah perbincangan di sejumlah kampus, membaca pemikiran Frankfurt tulisan Romo Sindhunata. Buku yang saya pinjam dari Arif Wijayanto, teman sekelas FSP, juga serat-serat Habermasian tulisan Mas Franky Budi Hardiman, buku pinjaman dari Yayat Hidayat, yang mahasiswa teknologi pendidikan FIP IKIP Yogyakarta. Dan objek itu bukanlah berdiam di dalam dirinya sendiri. Objek itu adalah sebagian dari catatan kita, di suatu waktu, yang untuk sebagian, ia adalah kita itu sendiri. Berdiam diri, dalam jeda di antara risalah-risalah sejarah yang panjang, muram, juga melelahkan, apapun dan bagaimanapun. Dan sekarang, objek itu tengah mengetuk pintu-pintu kesadaran saya. Immanuel Kant, yang hidup pada tahun 1724-1804, filsuf Aufklärung yang warga Kaliningrad Jerman, beranggapan bahwa mengetahui sesuatu pada dirinya sendiri, atau das Ding an sich, secara objektif tentulah tidak mungkin. Karena tidak mungkin diketahui, yang mungkin tentunya mendekatinya secara subjektif, dengan kategori a priori di dalam hati. Objek-objek pameran pun saya dekati dengan pemahaman diri, sebagaimana pengunjung yang lain. Objek-objek pameran itu tidak pernah menjadi sama dengan sesuatu pada dirinya sendiri, dulu sebagaimana dibuat dan dipersembahkan, meskipun katalog pameran telah memuat paparan secara sederhana. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, yang hidup pada tahun 1770-1831, yang menyoal Immanuel Kant, dengan menerima subjektivitas dan melanjutkannya dalam permainan dialektika tesis-antitesis-sintesis, memajukan bahwa, yang baik saja, yang layak dipamerkan, karena memenuhi standar dan ketersediaan museum. Saya pun menonton koleksi kereta buatan Belanda, yang dioptimalkan untuk kepentingan upacara kerajaan, pertautan teori perlogaman serta praksis protokoler yang membutuhkan ketepatan dan kegagahan. Karl Marx, yang hidup pada tahun 1818-1883, menjadikan semua itu menjadi nyata, suatu teori masyarakat yang menjadi emansipatoris dengan jalan kerja. Bukankah objek yang dipamerkan itu merupakan klaim kolektif dari kerja keras, dan bangunan keraton mampu berdiri megah, serta melampaui kemampuan seorang empu atau sujana sendiri? Dinasti Mataram pun membentuk pengetahuan dalam lintasan sejarah panjang, dengan perebutan hak untuk melakukan penafsiran, sebagaimana kritik pemikiran Frankfurt terhadap Immanuel Kant. Bukankah para pembelajar akan dengan ugah hari bertutur bahwa, saya bukanlah tubuh kosong yang dapat semena-mena diisi dengan penafsiran sejarah yang diresmi-resmikan. Jika puncak rasionalitas adalah bukan yang rasionalitas, manakala proyek pencerahan berakhir dengan pesimisme tak terselamatkan,
bukankah panjenengan akan merindukan hal ihwal tentang silaturahmi yang hening dan terjaga? Yaitu, menjaga perbincangan dengan menolak tafsir yang serba menuduh, bahwa Raja Surakarta pro-Belanda, bahwa Wong Solo gampang dimainkan dalam proyek perpecahan dengan harga murah, bahwa di dalam dirinya tidak ada saling percaya antara ulama, umaro, dan umat Solo Raya? Belajar dari Jürgen Habermas, bahwa kepentingan warga tidak bisa ditolak dan tak terhindarkan, yang dibutuhkan adalah mawas diri. Dengan eling, kita melawan hegemoni dan universalitas kepentingan parsial. Baca isme-isme Allah dan tuliskan. Tariklah selimut yang selama ini membuat kita tidur nyaman. Singkapkan segala tabir penafsiran yang selama ini serba menuduh. Ini daerah yang telah dipilihkan dengan simulakra, atau keseolah-olahan. Ini bukan permainan yang, jika saya menang, maka panjenengan kalah, sebagaimana hakikat judi. Ini adalah silaturahmi yang mensyaratkan bahwa kepentingan semua warga dipandang sebagai penggerak artifisial dari ruang parsial yang menyatakan keberadaan diri. Manakala Shakespeare berdendang, "Like as the waves make toward the pebbled shore, so do our minute hasten to their end, each changing place with that which goes before, in sequent toil all forward to contend." Di pojok stan BPPSDIS, saya kangen Kairil Anwar dengan kalimat yang bersahaja, "Kenanglah segala yang baik, dan cintaku yang kekal." Dinasti Mataram mewariskan tanda, juga objek, yang dipamerkan selama sebulan ini. Dan pada suatu saat, hari Jumat Legi, 21 Jumadil Akhir 1680 tahun Jawa, atau 13 Februari 1755, terjadi penandatanganan Perjanjian Giyanti, atau Palihan Nagari, yang membelah Mataram, antara Sri Susuhunan Pakubuwono III dan Sri Susuhunan Kebenaran bergelar Hamengkubuwono I. Dinasti pun dipecah dan sekaligus memotong diri untuk bertahan hidup. Dan untuk bertahan hidup itu, saya mencatat dan belajar teori Nicholas Harting, orang kepercayaan Gubernur Jenderal Mosel, bahwa tiap-tiap kerusakan dan kekalutan Mataram merupakan keuntungan bagi VOC. Setelah terjadi 111 perjanjian dagang antara VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, dengan Mataram sampai 1705, dan perjanjian-perjanjian politik sesudahnya, terjadi pengerusakan dan sekaligus perlawanan warga bersama keraton berhadapan vis-a-vis VOC. Dan saya mencerap perlawanan warga itu, untuk melawan kelupaan, juga menyibak bebatan daerah keseolah-olahan sembari mengelolanya sebagai keadaban publik. Sore di selasar stasiun balapan, ketika menunggu kereta Pramex, saya membaca kembali kegagalan sekolah Frankfurt. Saya tahu betapa gerak nalar ternyata mengentalkan pesona keseolah-olahan. Terima kasih sudah menyimak Dewa Karta. Tulisan ini diunggah di blog imamsamroni.wordpress.com. Ben Imron adalah kanal Imam Samroni, sebuah vlog tentang rasa bangga sebagai warga negara berkembang. Jika panjenengan dalam berkenan, sila klik tombol berlangganan. Matur sembah nuwun. Salam sehat-sehat.